sini narasumber pertama yaitu Pak Hawasi, Dr. Hawasi dari Universitas Gunadarma, pengajar filsafat. Kemudian kita menunggu Pak Asep Abdurrahman. Kayaknya Pak Asep juga sudah mulai masuk. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Asep. Gimana, sehat Bung Rifai? Alhamdulillah sehat semua. Sehat Kang, ya. Salam Kang Asep. Alhamdulillah biasa bisa silaturahim dan anak-anakku sekalian. Ya kapan bisa kopdar Kang? Siap. Ngopi. Iya. Ngopi putih ya. Ini pesertanya juga sudah 88 ya, 88 orang. 8 ya, lumayan udah. Kapasitasnya orang kita lagi. hanya 100 orang ini karena basic. Ya maklumlah kita masih COVID-19 ya. Ini ya. Jadi banyak teman-teman kemarin di registrasi mencapai 130 ini. Jadi sekarang baru kapasitas ya. Di kapasitasnya inilah kita bikin dari kedua. Sudah 100 ya. Kalau sudah 100. Saya kelihatan nggak? Kurang jelas Pak Sep. Ya. Oh, remeng-remeng ya? Apa sebaiknya nggak usah pakai background kali ya? Nggak usah pakai background kali Pak Sep. Cramped. Oke, kita akan mulai saja ya, teman-teman sekalian. Pak Sep, Pak Hawasi. Ya, monggo silakan. Oke, 99 sudah 99. Tinggal 1 orang lagi ya. 1 lagi orang. Pak, lagi 100 ya. Ya, 100 orang luar biasa, ini pencapaian yang sangat luar biasa ya. Oke, ada masalah Pak Asep? Oke, cukup ya. Cukup ya. Pak Wasi, oke? Ya, untuk ini PPT-nya dari Bung Rifai atau saya? Pak Wasi aja bisa kan dari situ. Iya, ya. Share screen ya. Oke. Teman-teman sekalian, selamat siang, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman sekalian, selamat datang di diskusi agama dan budaya, Islam dan politik identitas, pergulatan antara identitas dan personalitas keislaman di ruang publik. Pada hari ini kita telah menghadirkan 2 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, diskusi ini didukung dan disponsori oleh Omar Institute, satu organisasi nirlaba yang bergulat di bidang pendidikan, agama, dan bahasa. Pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita 2 narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu adalah Dr. Hawasi MA. Beliau adalah dosen filsafat Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gunadarma. Dan yang kedua adalah Dr. Asep Abdurrahman MA, dosen studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. 2 narasumber ini akan mengulas, akan menguliti bagaimana pergulatan antara identitas dan personalitas keislaman di ruang publik. Saya kira nanti yang pertama yang akan bicara adalah Dr. Pak Hawasi, Pak Dr. Hawasi. Beliau bergulat di bidang filsafat. Oleh karena itu nanti saya minta Pak Dr. Hawasi untuk menyentuh bagaimana pergulatan identitas dan personalitas keislaman di ruang publik, perspektif filsafat begitu kira-kira. Kira-kira 10 sampai 15 menit lah. Nanti dilanjut oleh Pak
Pak Asep Abdurrahman. Nanti beliau juga akan membahas gitu, akan menguliti persoalan politik identitas ini di ruang publik perspektif studi agama. Saya kira tidak banyak waktu, saya persilahkan kepada Dr. Hawasi untuk memulainya. Boleh di-share screen materinya. Oh iya, saya ingin mengumumkan kepada teman-teman sekalian, di akhir nanti ada pembagian sertifikat, nanti saya akan membagikan linknya, nanti otomatis teman-teman sekalian setelah mengisi akan mendapat sertifikat yang dikirim ke email masing-masing. Terima kasih. Kang Iip, ya. Untuk power screen tidak bisa saya share ini. Tidak bisa share, oke. Saya yang men-share berarti. Silakan saja dimulai, nanti saya akan cari dulu. Oke, silakan saja Pak Hawasi untuk memulai. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Pak Moderator, Bung Iip Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera kepada para peserta webinar hari ini. Kita mencoba untuk berdiskusi dan berdialog tentang wacana yang bagi saya ini penting untuk diungkapkan, disuarakan, yaitu tentang Islam dan politik identitas. Hal ini dirasa sangat penting. Ya, terlihat ya, Kang. Ya. Dirasa sangat penting ketika realitas empiris, ya, realitas sosial menunjukkan bagaimana politik identitas semakin hari semakin menguat. Sehingga untuk itu diperlukan suatu wacana pengetahuan bagaimana politik identitas terjadi di ruang publik. Nah, dalam konteks politik identitas, dalam diskusi kita, terutama kita tahu bahwa politik identitas bisa merambah pada tataran politik identitas ras, suku, gender, ya, status sosial, bahkan ranah agama. Nah, yang menarik dari problem politik identitas, termasuk juga dalam ranah keagamaan, itu tidak steril, ya, bernuansa keilahian, meskipun di dalamnya ada ungkapan keagamaan, atau dalam konteks ini adalah politik identitas keislaman. Nah, harus kita ketahui bahwa ruang publik itu adalah ruang yang tidak bebas nilai. Dia bukan ruang kosong, sehingga di dalamnya muncul berbagai macam kontestasi, ya, pergulatan, sehingga saya membaca ada dua aspek problem, ya, yang harus kita baca. Ini saya melihatnya dalam perspektif filsafat, khususnya kajian budaya atau cultural studies, bahwa ruang publik itu bagian dari ruang sosial. Dalam wacana keilmuan filsafat atau kajian budaya, diyakini bahwa apapun ideologi, keyakinan, klaim kebenaran, itu bisa bermuara pada suatu diktum atau pernyataan bahwa wacana apapun adalah dikonstruksi oleh sosial atau socially constructed. Jadi tidak ada yang murni bersifat sakral. Ada suatu wacana-wacana yang sebenarnya bervisi profan karena berbagai kepentingan, bisa ekonomi atau politik. Nah, terutama munculnya fundamentalisme agama yang juga berbarengan dengan munculnya fundamentalisme pasar, ya, di mana antara dua ini sangat berkelindan, ya, saling terkait. Nah, dalam konteks itulah, ya, misalnya Casanova melihat bahwa agama itu bisa bermuka dua, ya, Janus Vis, ya, yaitu bisa bersifat inklusif ketika itu disebarkan dalam konteks nilai-nilai, ya, seperti yang diajarkan oleh agama itu sendiri melalui para nabinya. Cuman
dalam konteks karena agama perlu berkelindahan di ruang publik, di situ berbagai macam kepentingan berusaha untuk menafsirkan dengan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Disitulah agama pun ditafsir oleh sebagian orang itu menjadi sangat eksklusif. Dalam konteks inilah dalam ruang publik dibutuhkan suatu bentuk wacana-wacana yang bersifat alternatif, ya. Itu disebut dengan wacana-wacana dialog keagamaan, ya, yang bersifat inklusif dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan adanya suatu kesadaran bahwa agama tidak hanya berhenti pada identitas, tapi menuju pada personalitas. Nah, pada sisi lain, tekanan adanya kapitalisme global memunculkan adanya fundamentalisme pasar, sehingga kepentingan ekonomi itu menguat, ya, dalam operasinya. Pasar pun kapitalisme, ya, ekonomi bisa menggunakan simbol-simbol agama, ya, sebagai identitas untuk merayu, karena itu bagian dari segmen pasar, segmentasi pasar, sehingga memunculkan apa disebut dengan komodifikasi agama atau agama sebagai komoditas, sehingga melalui iklan segala macam dengan menggait ustadz, ya, untuk dalam suatu acara yang juga berbaur dengan kepentingan kapital, sehingga di situ syahwat atau keinginan-keinginan manusia yang sangat liar itu memunculkan budaya konsumerisme yang dibungkus dengan identitas keagamaan. Ya, selanjutnya, Kang. Next, ya. Nah, dalam konteks ini identitas pada mulanya sebenarnya adalah suatu yang menurut, ya, definisi umum itu tidak ada masalah dengan identitas, di mana kalau didefinisikan bersifat netral. Ya, maaf, Bang, menghilang. Ya. Ya, sambil menunggu PowerPoint-nya. Masak toge. Nah, identitas adalah suatu yang ada sesuatu yang bersifat awalnya alami, ya, sebagai penunjuk atau ciri-ciri, ya, bagi seorang, sehingga bisa bermuara kepada munculnya jati diri, ya, untuk membedakannya dengan yang lain, ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, identitas ini, ya, terjadi kontestasi. Disitulah memunculkan suatu perbedaan identitas ini bisa memunculkan suatu konflik atau juga solidaritas, sehingga memunculkan suatu perjuangan di antara identitas yang tertindas misalnya untuk menunjukkan identitasnya. Disitulah akhirnya bermuara munculnya juga politik identitas. Oke, selanjutnya. Nah, dalam konteks terjadinya persaingan dengan berbagai motif, ya, karena mungkin tertindas dan sebagainya, karena faktor ekonomi, pendidikan dan sebagainya, mulailah munculnya masalah identitas menjadi masalah yang sangat kompleks. Ya, tidak hanya sebagai penunjuk untuk menunjukkan keunikan seseorang atau kelompok tertentu. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Amartya Sen, ya, peraih Nobel Ekonomi, melihat bahwa masalah identitas itu menjadi masalah yang serius. Karena di dalam identitas bisa menunjukkan suatu kekerasan. Mengapa awalnya yang identitas itu menjadi suatu penunjuk yang sangat mungkin tanda kutip alami, tapi kemudian bisa menjadi sangat politis, bahkan ideologis. Disitulah identitas mulai digunakan atau dimanipulasi sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan kekerasan, ya. Kekerasan bisa atas nama ras, gender, ya, status sosial, bahkan munculnya kekerasan atas nama agama. Disitulah sejarah buku-buku Amartya Sen ini sangat menggugah untuk menunjukkan bagaimana identitas ini digunakan, ya, sebagai suatu alat, ya, untuk mencapai satu tujuan yang bahkan
bisa berseberangan dengan nilai-nilai yang diajarkan agama yang mulia itu. Itulah pada tulisan akhirnya Sen juga melihat bahwa identitas itu sebenarnya suatu ilusi ya. Identitas seharusnya bersifat cair ya, bergerak untuk menuju satu yang disebut dengan kepribadian yang luhur atau personalitas yang mulia itu. Selanjutnya, nah dalam konteks itulah politik identitas kemudian ya memunculkan berbagai macam teori ya, sehingga dikatakan ya oleh beberapa ahli kajian budaya misalnya, ada dua tokoh ini menunjukkan bahwa identitas adalah suatu aktivitas politik ya. Jadi politik tidak aja pada wacana kekuasaan, tapi bisa merambah dalam wacana-wacana yang lain, termasuk dalam wacana agama. Ya, sehingga di dalamnya bisa atas nama perjuangan untuk memperjuangkan identitas tertentu yang tertindas, misalnya bangsa Palestina terhadap bangsa Yahudi Zionis dan sebagainya. Cuman pada konteks tertentu di dalamnya permasalahan itu menjadi sangat kompleks ketika kepentingan internal pun bermotif bermacam-macam. Sehingga tadi politik identitas perjuangan kulit hitam misalnya juga ternyata di dalamnya tidak sederhana ya. Awalnya penindasan terhadap penindasan kulit putih terhadap kulit hitam, tapi di dalamnya ternyata ada suatu penindasan lain yang juga dialami oleh identitas yang sama misalnya. Disitulah masalah identitas ya menjadi satu proses sosial ya yang sangat kompleks ya. Oke, kemudian dalam konteks di Indonesia misalnya kita pernah ya mengalami terutama pada masa Orde Baru bagaimana etnis Jawa dan non Jawa ya digemakan dalam konteks ya rezim Orde Baru misalnya. Bagaimana ya Jakarta sebagai poros ya, kemudian sedangkan luar Jawa sebagai pinggiran ya, kemudian juga identitas atas dasar gender yang memunculkan politik identitas antara laki-laki dan perempuan, sehingga kata wanita pun mendapatkan suatu makna yang sangat cenderung diskriminatif sehingga memunculkan wacana perempuan. Kemudian juga muncul juga dengan ya problem politik identitas agama yaitu Islam dan non-Islam yang sampai hari ini ya itu memunculkan suatu suatu problem yang belum juga selesai bahkan di antara umat Islam itu sendiri. Oke, kemudian ya dalam konteks inilah saya mengutip dari Prof. Irwan Abdullah itu ya. Dalam konteks pergeseran semacam itu, simbol kebudayaan akhirnya bukan lagi sebagai pengarah yang menentukan code of conduct dalam suatu masyarakat yang dipatuhi dan memiliki daya paksa, tetapi menjadi alat politik bagi perjuangan kepentingan ya berbagai pihak, baik individual, kelompok maupun institusi. Simbol-simbol agama misalnya tidak hanya menjadi petunjuk arah dari suatu praktik yang berhubungan dengan religiositas yang steril dan bersifat adikodrati ilahiyah, tetapi juga bagi sebagian orang, kelompok, dan institusi menjadi alat bagi legitimasi. Ya. Nah, sinilah kepentingan-kepentingan yang bersifat profan duniawi muncul dengan dalam konteks kajian agama memunculkan ayatisasi tadi ya. Sehingga keberadaan dan tindakan-tindakan yang terjadi bisa menyimpang dari substansi ajaran agama itu sendiri. Karena citra itu dikedepankan ya telah mewakili satu realitas keagamaan itu sendiri. Disinilah yang kita yakini munculnya pemahaman tafsir keagamaan pun itu dikonstruksi oleh kebudayaan, ideologi dan sebagainya. Ya selanjutnya, nah dalam konteks inilah saya melihat dalam gerakan kebudayaan mungkin Cak Nun ya, Emmanuel Najib ini juga bisa menjadi suatu bentuk kritik ya, sehingga beliau berusaha untuk melampaui identitas ya, berusaha untuk mengayomi ya
menggauli ya, menyapa berbagai identitas ya. Kritik beliau misalnya, para pengajar dan pengajar agama sering terlalu fanatik untuk memberitahu kita bahwa agama itu dogma ya, bukan cakrawala, bahwa syariat itu adalah aturan bukan ilmu ya. Bahkan fikih itu pakem, bukan dinamika kata kerja. Nah, sehingga Cak Nun secara singkat ingin menunjukkan bahwa agama itu adalah akhlakul karimah, gerak kata kerja ya. Agama adalah contoh ya. Disinilah sebenarnya penekanan Cak Nun bukan pada identitas, bukan berarti identitas tidak penting, tapi penekanan kepada moralitas ya, akhlakul ya, karimah, revolusi moral itu menjadi tujuan akhir dari agama itu sendiri, yaitu yang disebut dengan dalam konteks Islam rahmatan lil alamin tadi. Oke, kemudian selanjutnya, nah dalam konteks-konteks tertentu misalnya MH selalu mengatakan ya, agama di dalam nomor 6 misalnya, agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk ya, pendera dan satpam otoriter ya. Sehingga dalam ranah publik kita mengenal beberapa kelompok yang gampang sekali membid'ahkan, gampang sekali mengkafirkan saudara yang seiman dan sebagainya ya. Apalagi yang di luar ya seiman itu problem-problem yang terjadi karena agama kurang diperkenalkan sebagai agama cinta. Disinilah mungkin nanti Kang Asep bisa mengungkap bagaimana dominasi fikih ya dibandingkan tasawuf dalam ruang publik. Saya kira itu juga mungkin punya pengaruh. Agama dalam konteks ini Islam direduksi sebagai ilmu hukum ya, bukan sebagai ilmu akhlak yang banyak dibahas di dalam ilmu tasawuf. Jadi di nomor 12 juga, agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam ya, menata sejarah dan berbagai macam hal ya. Disitulah saya kira kritik Cak Nun terhadap bagaimana problem-problem keagamaan kita yang cenderung berhenti pada ritus dan identitas keagamaan, belum kepada dinamika kehidupan ya, bahwa kehidupan itu adalah ya sangat memahami agama adalah seluas kehidupan itu sendiri ya. Disitulah menurut konteks bagaimana ya ungkapan-ungkapan bahwa membuang duri ya di jalan saja itu sebagai bentuk dari manifestasi iman ya. Selanjutnya, nah dalam konteks inilah ya Cak Nun selalu melihat bahwa menjadi manusia utuh itu adalah melampaui sekat-sekat identitas ya, menuju personalitas dengan bisa berdialog, mendengar ya dari berbagai macam identitas yang berbeda. Disitulah manusia bisa belajar dan berdialog. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana ruang-ruang dialog yang setara ya. Dalam konteks Habermas adalah bagaimana setiap kelompok punya ruang untuk bertindak secara partisipatif. Itu menjadi PR besar bangsa kita, yang dari segi jumlah mungkin mayoritas ya beragama Islam. Cuman dalam konteks bagaimana dia menjadi ruang bagi berbagai macam identitas, sebagaimana yang digaungkan oleh Gus Dur misalnya, atau Buya Syafi'i Ma'arif misalnya. Ini menjadi suara-suara yang masih minor di kalangan umat Islam ya, di ruang publik. Ini yang saya kira menjadi kegelisahan kita untuk kita diskusikan, karena keluar dari ruang diskusi ini kita akan mendapatkan suatu tantangan bagaimana ya kesadaran untuk melampaui identitas itu tidak sederhana, dan karena gambaran-gambaran dari wacana keagamaan yang berhenti pada tataran dogma itu menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan kesabaran untuk kita ajak ya untuk berbagi dan melakukan suatu kesadaran ya, perubahan mindset, sehingga
tujuan dari agama sebagai rahmat bagi sekalian alam itu dapat terwujud. Saya kira itu yang bisa kita ungkap dalam orasi saya ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Hawasi yang sudah memberikan penjelasannya. Saya kira ada yang menarik dari paparan Pak Dr. Hawasi, bagaimana ketika agama dijadikan sebagai identitas dan identitas itu sebagai legitimasi, alat legitimasi atau yang kata Pak Hawasi disebut dengan ayatisasi. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ketika masuk di ruang publik. Saya kira ini menarik, nanti mungkin teman-teman bisa berpartisipasi atau berdiskusi, nanti bisa bertanya bagaimana perannya nanti di ruang publik. Nah, yang kedua nanti akan dibawakan oleh Dr. Asep Abdurrahman, bagaimana beliau nanti akan membawa kita ke dalam perspektif agama begitu. Bagaimana personalitas dan identitas ini di ruang publik dalam perspektif agama. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Asep 10 atau 5 sampai 10 menit untuk mengelaborasinya, mengeksplorasinya. Nanti kita buka diskusi. Oke, terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Bung Rifai dan Kang Hawasi. Mohon izin untuk ikut nimbrung dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya coba share screen dulu ya. Oh, belum bisa, Bung ya? Oke. Sebentar, Pak. Oke, kita tunggu dulu. Silakan langsung saja Pak Asep. Untuk pengantar silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma rabbi shrah lana sudurana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulana. Yang saya hormati Bapak Moderator Bung Rifai yang merupakan Direktur Umar Institute, yang saya hormati juga Dr. Hawasi MA, Kang Hawasi ya. Saya panggil Kang aja biar lebih ya lebih enak begitulah kira-kira. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini juga anak-anak sekalian, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dan juga Universitas Gunadarma, dan barangkali ada rekan-rekan yang hadir di sini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang Islam dan politik identitas. Ya. Saya ingin berangkat dari pendapatnya Ahmad Syafi'i Ma'arif bahwa politik identitas itu lebih banyak terkait dengan masalah etnisitas, masalah ideologi, masalah agama, dan kepentingan lokal para elit yang kemudian mengartikulasikannya ke dalam bentuk realitas sosial. Ya. Dalam hal ini saya ingin lebih fokus kepada ideologi dan agama, ya, pada ideologi dan agama. Oleh karena itu, kalau kita lihat pada slide yang ketiga, dalam slide yang ketiga itu sebenarnya politik identitas itu dari mana dan dia akan kemana, ya. Kalau kita dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mana dia politik identitas itu? Kalau kita lihat pendapatnya Sigmund Freud misalnya, bahwa politik identitas itu sebenarnya berawal dari sebuah ego. Dari sebuah mental yang kemudian akan membawa dirinya atau kelompoknya atau ideologi keagamaannya untuk muncul di ruang publik. Untuk muncul di ruang publik sebagai sebagai titah ilahi. Kalau tadi Kang Hawasi menyebutnya sebagai keilahian, maka
Kalau ditanya dari mana, dari ego yang kemudian menumpang sebuah ideologi yang akan muncul ke sebuah permukaan. Ya. Taruh misalnya ideologi keagamaan yang ada di Indonesia, misalnya kita sebutlah saja ideologi A ya. Ideologi A ini dia mempunyai cakupan ideologi transnasional yang bisa mengembang ke berbagai belahan dunia. Ya. Nah, ideologi transnasional beberapa tahun terakhir ataupun dekade terakhir itu cukup diberikan ruang publik yang luas karena para elit kita, para ulama kita, para agamawan kita, para cendekiawan kita, yang orang-orang yang moderat itu tidak lebih banyak berkomentar, tidak lebih banyak memberikan share argumen-argumen narasi di ruang publik, yang pada akhirnya ruang publik dalam konteks dunia maya misalnya itu lebih banyak didominasi oleh kaum konservatif, ya lebih banyak didominasi oleh kaum konservatif. Kita bisa lihat hasil penelitiannya PPIM Jakarta ya, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta itu dia meneliti tentang beragama di dunia maya. Beragama di dunia maya, rentang waktu yang dia teliti mulai tahun 2009 sampai dengan 2019 dan kemarin itu baru publish akhir 2020 ya. Nah, dari sekian banyak variabel yang diteliti, ada yang menarik bahwa ruang sosial, ruang publik dalam konteks dunia maya itu lebih banyak didominasi oleh kalangan konservatif. Kenapa demikian? Karena mereka berangkat dari kepentingan ego ideologi keagamaannya yang ingin menyebar, yang ingin memberikan pandangan hidup ya sebagai worldview kepada masyarakat bahwa ini adalah pandangan hidup yang memang mesti disebarkan dan itu merupakan sebuah titah suci dari Allah Subhanahu wa taala, tapi menurut persepsinya. Maka yang muncul di situ lebih banyak kepada aspek bid'ah, aspek haram, aspek kafir ya. Dikit-dikit oh itu bid'ah, dikit-dikit oh ini tidak sesuai dengan sunnahnya. Oh ini itu tidak boleh ya. Oh ini nggak ada dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu maka ini adalah bid'ah ya. Nah, ternyata ketika dihubungkan dengan dunia milenial ya, dunia milenial ini memang dia beragama, dia punya banyak pendapat dan dia banyak belajar dari dunia maya. Ya, kita lihat hasil penelitian BPM itu sampai 58%. Ternyata kalau ditanya dari mana anak milenial itu bisa memahami agama, salah satu yang paling besar adalah dari kajian kitab dan yang kedua adalah dari ruang dunia maya, dari Facebook ya, dari Instagram, dari YouTube ya. Ini memang cukup rentan yang kemudian bisa lari kepada anak-anak milenial tergerus dalam dunia anarkis, radikalisme dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya dari mana, berawal dari ego, kemudian menumpang kepada ideologi